Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato, satu tahun melangkah di udara menuju kebersamaan. Iya, sobat ataupun Dusana Sadonyo di mana saja berada, alhamdulillah kali Iko basuh kembali ya. Kita di Mawata eksklusif tentu saja masih bersama Dusana Siar Sadonyo Mela dari Riyadh, Saudi Arabia. Dan di pertemuan yang insya Allah penuh keberkahan ini di hari Sabtu, ya tanggal 28 Januari 2023, kita tidak terasa ya sudah hampir meninggalkan bulan pertama di awal tahun ini. Dan di Saudi sendiri, tepatnya di Riyadh, sudah menunjukkan pukul 4:16 sore. Dan tentu saja selamat malam untuk wilayah Indonesia. Selamat beristirahat sambil mendengarkan Radio Gebu Minang. Ya, seperti biasa setiap hari Sabtu akan hadir ke ruang dengar Dusana Sadonyo, mau tahu eksklusif. Nah, jika minggu lalu nih kita sudah mau tahu lama, ya lama ya, santai dan juga ada menambah pengetahuan kita tentang budaya, ada Uda Erwin, ada Mak Datua Yong Henry. Nah, kali ini pun hadir ke ruang dengar kita seorang tokoh publik figur di masyarakat Minangkabau khususnya. Dan beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2021, kita kenal dengan gebrakannya masak rendang, ya kan, seluruh dunia secara virtual dan juga offline, dari Padang dan dari beberapa negara yang diikuti lebih kurang sekitar 4.000-an orang ya kalau nggak salah dapat bocorannya. Nah, siapakah dia? Siapa dia? Tentu sebagian di sana sudah tahu seperti yang flyer yang sudah kami sebarkan. Nah, beliau adalah seorang Mak Datua Awa. Kalau Mila manggilnya Mak Datua ya kan ya. Nah, beliau dapat gelar Mak Datua atau Datua Bagindo Malano Nan Hitam. Nah, nan hitam. Nah, biasanya tuh kalau hitam-hitam tuh kan ditunggu ya, apalagi hitam manis. Ya, nah nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau, yang kali ini beliau akan memberikan gambaran gitu kan ya, insight ataupun pencerahan kepada kita bagaimana ataupun apa program-program beliau ke depannya yang akan beliau berikan kepada masyarakat. Nah, penasaran kan? Nah, untuk itu kami undang juga nih Dusana Sadonyo untuk bisa berinteraktif di nomor telepon +62 851 0096 8460. Nanti bisa bertanya ataupun melalui YouTube channel Radio Gebu Minang. Dan jangan lupa nih, sebagai dukungan dari Dusana Sadonyo agar radio ini lebih bersemangat untuk berkontribusi memberikan sesuatu yang terbaik melalui programnya, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share YouTube channelnya Radio Gebu Minang. Baik, dan alhamdulillah sudah hadir nih bersama kita narasumber kita kali ini, yakni itu tadi Mak Datua kita, Datua Bagindo Malano Nan Hitam, dengan tema merawat kebinekaan Indonesia. Kita sapa dulu nih, siapa sih ya sosok yang dapat gelar ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Datua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Melani luar biasa. Iya, luar biasa, sehat ya, semangat ya. Bagaimana di Padang? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang mudah-mudahan Dunsana dimapun saja berado, baik yang ada di kampung, di Indonesia dan di Riyadh, dari Bulando wagai, dari Jepang wagai, sehat saja. Iya. Nah, karena kita radio kita ini kan streaming ya, Mak Datua, jadi bisa didengar hampir di seluruh dunia, ya kan? Dan inilah gunanya untuk menjadi penghubung, ya kan ya, connected antara rantau dan rana. Kalau Mak Datua, nih di sana kan dari gambarnya, dari suaranya nih udah kenal nih ya. Ternyata beliau ini adalah Laksmana Pertama TNI Purnawirawan Hargianto SE MM MSI Han. Nah,
panjang ini ya. Tapi dikenal juga sebagai tadi Mak Datua atau Datua Bagindo Malano Nan Hitam. Mak Datua sekarang domisilinya di mana, Mak Datua? Di Sumatera Barat kah atau di luar? Terima kasih moderator ya. Jadi dia mau panggilnya supaya enak siapa nih? Nita, Melani atau Ana Ranca Imbonya? Melani ya. Mela, panggil Mela saja Pak Mak Oke, Datua. Mela. Ya, jadi sejak pensiun tahun 2021 ya, Ambo tetap base camp-nya ada di Jakarta karena memang anak-anak masih ada yang sekolah dan kuliah, tetapi untuk aktivitas Ambo sebagian besar kini sudah di Sumatera Barat, khususnya di Kampuang, ya, di Bukit Tinggi Agam. Oh, Agam berarti asal Mak Datua dari Bukit Tinggi lah ya. Iya, dari Cingkariang. Kalau negeri kita Cingkariang, Banuampu, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi. Iya, ini Mak Datua. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mewata-wata tentang merawat kebinekaan Indonesia. Iya. Nah, saya juga jadi semangat nih Mak Datua nih ya. Saking semangatnya, saya jadi ingat, oh saya punya nih Garuda kecil. yang saya bawa kemana-mana, ya kan? Ya, kalau kita bicara Indonesia, Masya Allah luar biasa sekali ya, dengan kenikmatan, keberkahan, dan juga kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya berupa budaya, bahasa, dan segala macamnya ya, penuh warna Indonesia itu. Kebinekaannya sudah mulai terasa dari zaman sebelum kita merdeka. Makanya setelah merdeka pun moto hidup ataupun bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbagai macam tetapi tetap satu jua. Nah, namun seperti yang kita ketahui juga ya Mak Datua, banyak hal-hal dari perbedaan itu yang ya tentu saja menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat. Nah, nih, dengan backgroundnya Mbak Datua di kemiliteran ataupun banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat, sebetulnya bagaimana sih kondisi Indonesia itu? Apa kekuatan yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita manfaatkan ke depannya dari keberagaman ini, Mak Datua? Oke, terima kasih ya Melan. Jadi sesuai dengan background saya, di belakang itu ada gelar ya. Jadi gelarnya Master Pertahanan. Jadi MSI dalam kurungnya Han. Han itu sebetulnya adalah pertahanan. Jadi Ambo kebetulan lulusan dari Universitas Pertahanan ya, Indonesia Defense ya, tahun 2013 ya waktu itu. Yang harus kita pahami bersama bahwasanya Indonesia ini, negara Indonesia ini adalah negara kesatuan. Maka jauh sebelum Indonesia ini merdeka, kita sudah mengenal adanya beberapa kesepakatan. Nah, makanya saya lebih senang atau mungkin saya kalau boleh membuat satu istilah ya, yaitu center of gravity-nya Indonesia ini sebetulnya ada di satu kegiatan gitu, di mana kegiatan itu diwakili oleh seluruh putra-putra seluruh tanah air. Nah, yang biasa kita sebut namanya Sumpah Pemuda. Oleh karena itu kita berangkat dulu dari Center of Gravity Indonesia ini sebetulnya menurut analisa saya itu ada di Sumpah Pemuda. Nah, itulah bedanya antara Indonesia dengan negara-negara yang lain ya. Seperti di Rusia ya, yang dulu USSR itu kan, negara mereka itu belum bersepakat bentuknya seperti apa ya, karena mereka itu terdiri dari suku-suku bangsa juga. Nah, sama dengan Indonesia ya, Indonesia ini kan kalaulah seandainya founding father Indonesia ini tidak bijak ya, yang ketika tim 9 dulu ya, di situ ada diantaranya adalah salah satunya orang tua dari calon Presiden Republik Indonesia insya Allah 2024 nanti, Bapak Adis Balesdan ya, tim 9 itu bapaknya ya. Maka Indonesia hari ini mungkin tidak ada ya. Kenapa? Karena Indonesia ini
meliputi dari ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ya, ada Bali, dan beragam. Ya, kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka kita bersyukur ya tahun 1928, di mana pemuda-pemuda ini mereka punya kesamaan tujuan, yaitu bagaimana seluruh bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, mereka ini menyatukan satu persepsi ya melawan penjajahan. Common enemy-nya waktu itu adalah penjajah. Kebetulan ya penjajah kita ini datangnya dari luar ya, kebetulan penjajah kita ini dulu namanya VOC ketika itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan Jepang ya. Ini sejarah panjangnya. Nah, kebetulan ya agamanya orang penjajah ini adalah kafir, non-muslim. Jadi sebelum republik ini ada, ya baik itu di Sumatera ataupun juga mungkin di Jawa, itu orang lebih cenderung mengatakan bagaimana kita memproklamirkan, ya, membebaskan diri dari penjajah. Yang kebetulan ini, maaf ya, agamanya adalah berbeda sama kita ya. Walaupun di kita ini kan juga ada dari Batak, dari mana tuh, dari Ambon ya, yang memang kebetulan mereka adalah non-muslim ya. Nah, tetapi dengan adanya kesepakatan ya oleh pemuda-pemuda tadi, maka alhamdulillah disepakatilah bahwa Indonesia itu ada 3 poin ya, tanah air, bangsa, dan bahasa. Nah, jadi kekuatan Indonesia hari ini sebetulnya itu ada di 3 itu. Tanahnya air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Jadi itulah sebetulnya bagaimana kita menjaga ketiga poin ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh ini ada yang menggerogoti atau mungkin ada yang mulai memecah belahkan bangsa Indonesia ini. Jadi saya lebih senang mengatakan adalah center of gravity-nya, kekuatan bangsa Indonesia ini adalah di Sumpah Pemuda itu. Nah, seperti itu Melani gambarannya. Iya, Mbak Dato. Halo? Nah, sampai di sini dulu kira-kira Masya Allah. Melan bisa Iya, karena kita ya? memang iya. Ya, tadi memang agak sedikit terputus sinyalnya sepertinya ya, Mbak Dato. Tadi ada sampai ada 3 poin yang harus dijaga dan tidak boleh digerogoti. Itu tadi sempat terputus, tapi memang poinnya tadi Mbak Dato mengatakan center of gravity-nya bangsa Indonesia ini adalah Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, memang bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar sekali ya, bangsa yang besar dari jumlahnya, dari keberagamannya, dan juga dengan kekayaan alamnya ya, Mbak Dato. Betul. Itu yang harus kita sangat-sangat syukuri. Dan itu tidak mudah ya untuk bisa menyatukan. Apalagi dengan kondisi saat ini ya. Kalau dulu Sumpah Pemuda itu kan semangatnya yang membara itu melepaskan diri dari penjajahan ya, Mbak Dato. Oh, saya jadi berapi-api juga nih, Mbak Dato. Ya kan, penuh semangat. Nah, tetapi tantangan sekarang ini penjajahan pun dalam bentuk lainnya gitu kan ya. Misalnya dari ekspansi dalam dunia ekonomi ya kan, benturan-benturan yang lainnya. Nah, seperti apa yang bisa kita lakukan juga nih dari Mbak Dato sampaikan, senternya adalah Sumpah Pemuda. Kalau kita balikan, refleksikan ke saat ini adalah para pemuda nih, terutama generasi muda. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk paling tidak menimbulkan kembali nih nasionalismenya kita nih, supaya bisa menjaga negara kita ini, Mbak Dato? Ya, jadi kan kita bagi 2 dulu ya. Dulu kan adalah zaman sebelum kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan tahun 1945 itu, maka semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu common enemy-nya sudah sangat jelas itu. Artinya musuhnya atau tantangannya adalah penjajah. Maka semua bercita-cita sama ini, bagaimana memerdekakan Indonesia terbebas dari belenggu penjajah ini. Kebetulan bangsanya adalah bangsa Belanda
Yang terakhirnya adalah bangsa dari Jepang itu. Jadi ini kesatuan dulu. Jadi kalau isibatkan sama dengan kita membuat satu tujuan, misi kita adalah merdeka dulu. Ya. Nah, ini yang tahap pertama. Kemudian tahap dua, setelah merdeka, what next? Kan gitu. Setelah merdeka apa lagi? Nah, maka setelah merdeka, sebetulnya adalah tujuan bangsa Indonesia ini adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yaitu adalah untuk kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, itu adalah tujuan gitu. Jadi tujuan yang pertama merdeka, setelah merdeka apa? Mensejahterakan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu sebetulnya untuk mensejahterakan, disitulah makanya diperlukannya ada negara. Ya. Negara ini dipimpin oleh presiden. Ya. Kita mengenal adanya beberapa kali perubahan pergantian sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sekarang kita sudah menjadi suatu negara republik, ya, dipimpin oleh seorang presiden, presiden dibantu oleh para menteri dan seterusnya. Demikian juga dengan di provinsi ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, sampai di tingkat yang paling terendah. Kalau di kampung kita namanya wali negari, namanya. Yang paling KTN namanya wali jorong. Nah, itu adalah pemerintahan yang paling terkecil itu di seluruh bangsa Indonesia. Kalau di Jawa ya itu namanya desa, ya, kampung segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya yang menarik, apa yang harus kita lakukan untuk merawat bangsa Indonesia ini? Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada tadi tujuan Undang-Undang Dasar 1945, ia adalah tujuan akhir dari bangsa Indonesia ini adalah untuk mensejahterakan. Nah, mensejahterakan ini adalah tugas yang paling mulia ini, dipimpin oleh pemimpin kita. Mulai dari presiden sampai dengan wali negari di kampung. Begitu. Nah, disitulah ada aturannya. Ya, ada aturan ekonomi dan seterusnya. Tadi saya senang sekali ya, Uni Melan sudah menyampaikan bahwasanya penjajahan itu kalau dulu kan secara fisik. Ya, kalau hari ini penjajahan ini boleh saja itu bisa akan terjadi melalui macam-macam. Nah, makanya di dalam teori pertahanan, ya, di dalam teori pertahanan kita mengenal adanya generasi perang. Ada generasi perang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, sedikit saya kasih gambaran. Generasi perang pertama itu adalah seperti yang terjadi di masa lalu, yaitu kita menguasai secara fisik, ya, secara fisik dengan cara bagaimana? Itu fight, orang lawan orang nih. Jadi generasi perang pertama itu adalah menggunakan tombak, menggunakan keris, menggunakan pedang, jadi dia harus berhadap-hadapan. Itu generasi perang pertama seperti itu. Lalu terjadilah adanya industri, ditemukannya industri senjata. Nah, maka berubah menjadi generasi perang kedua, di mana tandanya generasi perang kedua itu adalah dibangunnya industri-industri senjata. Yang tadinya itu perang, ya, itu hanya mati dengan keris, dengan tombak, sekarang tidak. Dia sudah bisa berjarak 25 meter, bahkan juga mungkin 50 meter, karena sudah menggunakan peluru timah panas, dan yang mati bukan cuma 1-2 orang, jumlahnya mulai banyak, bisa 100, bisa 200, ya, karena sudah skalanya udah pakai industri seperti itu. Nah, itu namanya skala generasi perang yang kedua. Kemudian untuk generasi perang yang ketiga itu ditandai dengan ditemukannya adanya komunikasi. Yang tadinya ini bertempur, berperang ini menggunakan katakanlah tank, ya, senjata artileri, jaraknya mungkin 100, ya, 200 meter gitu kan. Tapi setelah adanya komunikasi, orang bisa berkomunikasi 1 kilometer, maka sekarang saya bisa menghancurkan musuh itu dari jarak 2 kilometer. Di balik gunung bisa kita tembak. Bagaimana caranya? Ya ada teman yang di situ kasih tahu. Posisi lawan ada di balik gunung ini. Lintang bujurnya sekian. Maka kita arahkan senjata ini ke arah lintang bujur tadi. Nah, itu jadi generasi perang dunia ketiga itu ditandai dengan adanya komunikasi, terciptanya komunikasi. Lalu bagaimana generasi perang yang keempat? Nah, generasi perang keempat ini
yang kita kenal namanya proxy namanya, ya proxy war namanya, ya, di mana alat senjatanya ini sudah tidak lagi menggunakan hanya komunikasi, hanya industri, tapi mereka sudah bisa menggunakan segala macam cara. Nah, salah satunya adalah dengan teror. Itulah yang terjadi mungkin di beberapa belahan dunia adanya terorisme itu. Ya, jadi di mana orang menggunakan pertempuran tadi tidak lagi menggunakan senjata, tetapi mereka sudah menggunakan kata-kata. Ya, di mana kata-kata ini lebih ampuh, ya, lebih efisien. Ya, jadi duduk aja di lapo kopi, hanya paci handphone, nyopaci laptop kan, dia bikin propaganda, ya. Ya katakanlah si A, si B ini begini, ini begitu, ya. Sehingga masyarakatnya terprovokasi, lalu dia melawan pemerintahnya, seperti yang terjadi di Libya. Nah, Libya itu salah satu adalah akibat dari generasi perang keempat itu. Ya, di mana terprovokasi masyarakatnya melawan pemerintahnya, sehingga terguling presidennya Pak Gaddafi itu dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Itu salah satu contoh generasi perang keempat. Dan generasi perang kelima bagaimana? Nah, sekarang sedang berproses, ya, sedang berproses. Jadi sedikit saya kasih gambaran bahwasanya untuk menjajah suatu bangsa hari ini, perang yang sesungguhnya itu sebetulnya sudah tidak lagi lazim sebetulnya. Seperti yang hari ini terjadi di Ukraina melawan Rusia, itu sebetulnya sudah tidak populer lagi. Kenapa? Pertama adalah biaya tinggi, korbannya banyak, ya. Kemudian juga tentunya PBB juga sebetulnya sangat menghindari hal yang seperti ini. Nah, yang berbahaya bagi bangsa Indonesia adalah yang kita harus waspadai adalah sekarang penjajahan yang tidak menggunakan fisik, yang tadi telah disampaikan oleh Adinda Melan, yaitu adalah penjajahan melalui apa? Melalui ekonomi, melalui budaya, ya, melalui komunikasi, kemudian melalui bisa jadi kesehatan, ya, ada perangkuman, ya, kemudian juga begitu. Nah, inilah yang harus kita waspadai, karena bangsa Indonesia, masyarakat kita, baik yang ada di kota, termasuk juga yang ada di kampung hari ini, semua hari ini sudah menggunakan gadget, ya, sudah menggunakan handphone, ya. Di mana dunia sekarang sudah tidak ada jarak lagi. Jadi kalau dulu Melan kan, kalau kamu tanya kan, Melan, berapa sekarang jarak terjauh di muka bumi? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Kira-kira Melan jawabnya berapa? Berapa ya? Harus di-googling dulu nih, dengan kecanggihan teknologi harus googling dulu. Nah, hari ini ternyata jaraknya sudah tidak ada. Jadi jarak terjauh di muka bumi hari ini itu hanya sepanjang tangan Melan menyentuh handphone. Benar, iya, betul Nah, sekali. oleh karena itu berbahaya sekali globalisasi ini yang datang tidak kita undang. Kalau kita tidak ikut, kita tergilas dengan globalisasi. Kalau kita tidak mau mengikuti perubahan zaman, maka kita ketinggalan dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga cara merawat bangsa Indonesia ini adalah, ya mau tidak mau, ya pemerintah dan juga masyarakat harus bersama-sama dibangun jiwanya, lalu dibangun raganya, begitu. Nah, itu cara merawatnya. Kalau tidak, maka generasi-generasi muda bangsa Indonesia ini akan ketinggalan dengan generasi-generasi bangsa-bangsa yang lain, yang hari ini mereka sudah sangat maju, sudah sangat gigih belajar, ya, mereka berprestasi. Nah, hari ini kita lihat di lingkungan sekitar kita, di kampung halaman, ya, di Sumatera Barat, di Jawa, di Padang, lihat bagaimana anak-anak muda milenial ini, apakah mereka sibuk belajar, main gadget ini, atau dia sibuk main game, gitu, kan? Nah, inilah sebetulnya yang harus disadari oleh seluruh masyarakat, baik orang tua harus mengawasi anak-anak, kemudian kita juga yang produktif bekerja ini harus betul-betulnya memikirkan, ya, kita sehari ini menjadi negara yang tidak hanya Indonesia, ya, kita ini ada negara lain. Jadi mereka pun juga berjuang untuk dirinya sendiri, begitu, ya. Jadi kalau bangsa Indonesia generasi muda ini tidak waspada, maka kita akan tergilas dengan namanya globalisasi dan kita akan menjadi
follower saja, bukan menjadi player seperti itu. Masya Allah, iya, saya setuju sekali, Mbak Dato tadi kan, apalagi kita tidak bisa menolak, menafikan ataupun mencegah yang namanya globalisasi ya, Mbak Dato. Karena kalau kita pun tidak mengikutinya, kita akan tergilas, ya kan? Kita akan jauh ketinggalan. Nah, tadi dan juga itu tadi, kita nih sebetulnya saya rasa juga tidak hanya Indonesia ya, bahkan hampir di seluruh dunia. Terlebih kemarin juga kita nih baru mau stabil lagi setelah kita mengalami yang namanya pandemik ya, Mbak Dato. Di mana-mana kita diuji dari segala bidang, ya kan? Dan permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang terberat. Dan iya nih, Dusana Sadonyo, sambil kita diskusi, Mela juga akan memberikan gambaran juga bagaimana Mbak Dato ini, bahwa beliau ini tadi yang kita ketahui beliau merupakan bisa tadi lulusan ya, scholars dari bidang pertahanan. Nah, untuk itu Dusana Sadonyo, silakan Dusana memberikan pandangan, komentar, ya kan, atau pertanyaan berkaitan bagaimana nih kita bisa merawat kebinekaan kita ini dengan tetap menjaga tanah air kita, serta bagaimana kita bisa mempertahankan dan bahkan kita berkontribusi untuk memajukan negara kita dengan tantangan dunia yang semakin luas dan semakin tidak ada batas. Kalau tadi Mbak Dato bilang jarak dunia ini udah nggak ada batas, sama ya Mbak Dato ya. Tantangannya pun nggak ada batas jadinya ya. Ya, kan buktinya kan Melan sekarang ada di Riyadh, ya kan? Buktinya Melan sekarang ada Riyadh, ya kan? Iya. Hari ini bisa bicara sama saya. Iya benar. Tapi kadang teknologi itu pun mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat tuh Mbak Dato. Itu dari sisi yang negatif. Iya, tadi kan karena penggunaan gadget yang intens ya, tanpa kontrol. Dan saya tuh tertarik juga tadi Mbak Dato, ketika Mbak Dato ya, tapi ketika Mbak Dato mengatakan bahwa ada budaya ya, kalau saya melihatnya perang saat ini generasi kelima dan seterusnya adalah perang mindset ya Mbak Dato, dan doktrin, di mana teknologi, terutama teknologi komunikasi, memungkinkan orang yang jauh tinggalnya tapi bisa terdoktrin, terpengaruh gitu kan ya, mindsetnya dengan kemajuan teknologi itu. Nah, kalau kita bicara negara, tentu peran negara di sini adalah sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan ya Mbak Dato. Nah, terkadang kebijakan itu bagi sebagian orang mengatakan, oh kebijakan itu mengekang. Nah, sebenarnya seperti apa sih Mbak Dato? Biar kita ini sebagai masyarakat juga bisa paham, ya kan? Karena saya rasa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu kan ya, itu sebetulnya kenapa terjadi dismiss gitu ya, maksudnya kurang dipahami karena kurang sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Itu seperti apa sebenarnya Mbak Dato? Ya, mungkin kalau bicara masalah kebijakan, saya mungkin menggarisbawahi yang dimaksudkan dengan Melani sebetulnya bukan kebijakan, tapi adalah produk dari undang-undang ya, atau mungkin aturan. Karena kalau kebijakan itu biasanya sangat temporary ya. Jadi kalau kebijakan itu lebih cenderung kepada justru malah kalau kebijakan itu, kalau menurut pengertian dari saya, itu sebetulnya melanggar aturan. Karena kebijakan ya sesaat saja ya, karena mungkin tergantung individual daripada orang yang memberikan kewenangan. Tetapi mungkin yang dimasukkan Melani ini adalah mengenai bagaimana tentang kita negara hukum sebetulnya, ya kan? Maka memang sebetulnya kalau kita mengacu kepada Indonesia adalah negara hukum, ya memang kita mengerti hukum yang paling tinggi di Republik ini adalah Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi turunannya mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.
mulai dari ekonomi, pertahanan, kesehatan, perumahan, semua diatur seperti itu ya. Hanya memang sekali lagi kita tidak bisa menafikan, yaitu adalah pendidikan menjadi kunci bagi suatu kemajuan suatu negeri ya, suatu bangsa, termasuk juga di kampung halaman kita ya. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka bangsa itu akan lebih mudah untuk dikendalikan, untuk bisa dibawa maju. Tapi kalau namanya tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, gitu ya, maka memang bangsa itu agak susah ya untuk kita bawa, kita berikan ya, karena masyarakatnya belum lagi mencapai titik bagaimana mereka itu untuk bisa memahami. Ini contoh yang paling gampang ya, yang saya kasih contoh paling gampang di keseharian kita saja. Ketika kita menggunakan handphone ya, sekarang kan kita mengenal adanya TikTok, ada WhatsApp ya, ada Telegram, ada segala macam. Nah, hari ini yang paling banyak sekali kekeliruan adalah bahwasanya ada namanya proxy war. Proxy war ini seperti yang disampaikan tadi ya, orang menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya. Makanya di dalam intelijen, di dalam militer itu ada istilahnya untuk mewaspadai, jangan pernah percaya dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, kecuali Anda sudah mengklarifikasikan. Nah, ini penting ya. Dimana kalau umpamanya kita melihat di handphone, ini ada video ya, dibuat, diskenariokan, ada gambarnya, kemudian ada kata-katanya, ada gambar orang yang katakanlah begini begitu ya. Nah, ini kadang-kadang kan video singkat ini yang durasinya 1-2 menit, ini kan sangat tergantung dengan dalangnya siapa yang membuat gitu kan. Tujuannya untuk siapa kan gitu kan. Apakah untuk pejabat, untuk masyarakat, untuk mahasiswa, untuk buruh, untuk apa kan gitu kan. Jadi kita yang menggunakan handphone ini harus bijak gitu. Ketika kita mendapatkan adanya video, adanya kata-kata, adanya opini, ada kata-katanya lagi macam-macam ya di video itu, maka sebagai orang yang terdidik, apalagi kita orang Minang. Orang Minangku kan alur tekila takalam. Jadi awak tidak boleh cepat-cepat ya, cepat-cepat marah, cepat-cepat emosi, ya cepat-cepat kirim di-share kepada orang lain, di-share kepada grup ini supaya kita kelihatan hebat ya, kita kelihatannya menjadi orang yang serba paling duluan. Padahal ya yang kita kirim tadi belum tentu benar. Boleh jadi itu beritanya hoax ya. Boleh jadi itu provokator. Nah, sehingga mungkin inilah yang saya ingin menggarisbawahi, merawat kebinekaan tadi ini, maka kita bertanggung jawab kepada teknologi ini. Menjaga ya. Jangan juga istilahnya kita latah. Ya, begitu ada video yang menarik ya tentang sesuatu yang sensitif, kita share ke semua grup. Padahal sebetulnya yang kita share ini belum tentu kebenarannya. Justru malah sebetulnya kalau kita mau secara secara nilai-nilai agama ya, kalau kita mengirimkan berita yang keliru, maka di yaumil akhir nanti kita akan juga mempertanggungjawabkan itu ya. Menyebarkannya fitnah, nggak boleh begitu. Nah, ini namanya merawat kebangsaan tadi, merawat kebinekaan tadi, salah satunya adalah untuk kita bertanggung jawab terhadap penggunaan handphone tadi, khususnya di media sosial. Nah, itulah kira-kira sementara. Iya, dan proxy war, ya ini yang menjadi sebuah dilematis ya, Madatwa. Kita begitu gampang masyarakat kita men-share ya kan. Kita satu sisi menuntut adanya kebebasan bermedia, ya kan ya. Tetapi juga kita nggak bisa menuntut diri kita untuk tadi ya kata kuncinya mempertanggungjawabkan share yang kita share itu, gitu kan ya. Dan disitulah memang perlu kita, saya rasa juga bukan hanya kemiliteran yang harus menggunakan apa tadi, ciri ya atau intelligence tadi ya, harus diklarifikasi karena memang
kalau saya bilang saat ini tuh model gosipnya tuh gosip yang modern, Mbak Dato. Kalau dulu kan gosipnya antar tetangga lewat mulut ke mulut ya kan. Sekarang ada media gitu kan ya, sehingga menimbulkan suatu perpecahan, Ya, apa ya, saling bisa memprovokasi, misunderstanding. Iya seperti itu. Nah, Dusana, ini menarik sekali nih ya, karena kalau kita bicara apalagi Indonesia saat sekarang ini, paling gampang untuk disisipi hal-hal demikian ya Mbak Dato ya. Karena memang ya kondisi benar. kita lagi banyak ujiannya ya, yaitu tadi ekonomi yang akhirnya kemana-mana, ke sosial, ke budaya. Nah, dan salah satu juga menjaga kebinekaan tersebut yang pernah Mbak Dato lakukan, kita agak-agak loncat dikit ke belakang nih Mbak Dato ya, adalah dalam dunia ataupun budaya ya, budaya Minangkabau khususnya. Nah, saya yakin juga salah satu terobosan yang Mbak Dato lakukan menginisiasi Rendang Mendunia tahun 2021 ya Mbak Dato ya. Lalu itu sebenarnya apa sih tujuan Mbak Dato untuk mengadakan acara sebesar itu tuh? Masya Allah luar biasa. Dan saya juga gabung loh dulu pakai baju Minang, anak Daros, tunting. Iya, Musim panas itu kalau nggak salah waktu itu. benar. Agustus, Panas-panas di bulan Agustus. dapur masak rendang. Iya. Ya itu apa Ya, tuh jadi tujuannya tuh sebetulnya ya Mbak? jadi berawal dari saya sebagai waktu itu menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut di Padang ya, Dalan Tamal 2 Padang waktu itu. Jadi tugas saya sebagai komandan itu memang kami di militer ini ada dua tugas. Pertama adalah tugasnya untuk perang ya, military for war ya. Kemudian tugas yang kedua adalah military other than war, yaitu militer selain perang. Nah, salah satu tugas militer selain perang, ya salah satu itu adalah yang nomor 9-nya itu adalah dapat membantu tugas pemerintah di daerah. Jadi dari 14 tugas militer selain perang itu nomor 9 itu ada namanya tugas dapat membantu tugas pemerintah di daerah. Apa contohnya Mbak Dato? Salah satu contohnya adalah banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran. Maka TNI yang paling cepat, ya, SDM-nya terlatih, kita punya infrastruktur, punya peralatan, punya skill, dan cepat kita membantu. Termasuk kemarin juga pada saat vaksin pandemi COVID itu kita memvaksin. Saya bawa kapal perang ya dari Teluk Bayur ke Mentawai itu untuk memvaksin saudara-saudara kita itu di Mentawai. Nah, ketika itu saya juga melakukan kegiatan yaitu namanya pembinaan Kampung Bahari Nusantara ya di Sungai Pisang di Kota Padang ya, di ujung perbatasan antara Kota Padang dengan pesisir. Nah, ketika itu saya melihat adanya kegiatan-kegiatan yang waktu itu saya ikut bagaimana merasakan ya masyarakat kita yang di pesisir termasuk juga di kampung halaman itu mereka ini kan ada namanya membina UMKM. Nah, salah satu UMKM yang saya bina di pinggir pantai itu adalah membuat rendang. Nah, di mana rendang ini kita tahu semua ya, waktu zaman saya kecil-kecil dulu, saya paling sering itu dibawa oleh ibu saya. Ibu saya kan orang Minang, orang Bukit Tinggi asli. Kete-kete awak dulu lagi bawanya ke pasar Belanjo kan. Hanya kenalkan ko kunyi, ko lengkuas, ko ketumbar, iko santan, aku segala macam. Memasak rendang bagai kami kini mau tekan aja tuh. Bagaimana masak rendang itu kan? Jadi berangkat dari situlah sebetulnya Amo berpikir bahwasanya Sumatera Barat ini istilahnya kalau di Minangkabau, nah rendangku adalah kapolo jamba namanya. Jadi itu kapolo jamba aku sebenarnya makanan adat gitu kan. Jadi kalau umpamanya makanan adatnya mana ya rendang itu. Nah waktu itu Amba melihat bahwasanya rendang ini belum tercatat di UNESCO. Rendang ini belum tercatat di UNESCO dari Indonesia. Dan kita paham bahwasanya ada bangsa lain yang sama juga ingin mencatatkan rendang sebagai kuliner dari negaranya. Ya, kita tidak usah sebutlah bangsa itu, tapi pasti paham itu maksudnya.
Maka itu saya bersama-sama dengan waktu itu istri saya ya sebagai Ketua Jalas Nasi, kita waktu itu mengundang Ibu Panglima TNI ke Sungai Pisang, dia sebagai Ketua Dekranasda Pusat ya. Kemudian kita sampaikan, Bu, saya mengusulkan bagaimana kalau Dekranasda ini ya bersama-sama dengan ibu-ibu Angkatan Laut kita mengadakan memasak rendang sedunia gitu kan. Kenapa demikian? Karena rendang ini adalah merupakan masakan asli dari Sumatera Barat yang mempunyai nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi, ya. Di mana rendang itu adalah mengandung filosofis yang sangat luar biasa begitu. Dan ini adalah asli dari Sumatera Barat. Jangan sampai rendang ini diklaim oleh bangsa lain. Nah, disinilah saya melihat dari sisi pertahanan, dari sisi militer, bahwasanya kita memiliki yang namanya identitas. Sebetulnya iya, seperti ini adalah identitas. Rendang itu adalah milik bangsa Indonesia. Identitas Indonesia, rendang. Itu sama dengan kira-kira Amerika ya. Amerika itu dia McDonald. Nggak ada McDonald itu buatan Australia, itu nggak ada. Orang tahunya McDonald itu buatan Amerika. Kemudian Kolonel Sanders, Angkatan Darat, dia membuat yang namanya KFC. Kalau orang ingat KFC, orang ingat itu Kentucky, di kota Kentucky. Kalau orang ingat rendang, maka orang rendang akan ingat itu adalah Indonesia. Siapa? Sumatera Barat, Padang, Minang. Nah, begitu. Maka saya sampaikan kepada Ibu Panglima TNI waktu itu, Bu, rendang ini adalah identitas bangsa Indonesia. Jangan sampai identitas ini diambil oleh negara lain. Maka beliau melapor kepada Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, dan kebetulan Ibu Joko Widodo pun juga merespon bagus, bersedialah beliau membuka acara merendang sedunia yang waktu itu Adinda Melan juga ikut. Nah, jadi kegiatannya sederhana sebetulnya rendang ya, tetapi kalau kita tarik secara nasional ini adalah kebanggaan ya, adalah milik bangsa Indonesia. Nah, maka itu berbanggalah kita sebagai orang Minangkabau ya, orang Sumatera Barat yang sudah diakui bahwa rendang ini adalah makanan terlezat versinya CNN di dunia loh. Iya, Masya Allah. Berarti kita sudah terdaftar di UNESCO untuk dijadikan sebagai satu bagian heritage-nya Indonesia atau seperti apa tuh Mbak Dato? Untuk Ya, rendang jadi ini. hari ini masih dalam berproses. Hari ini masih dalam berproses di UNESCO. Nah, butuh, dengan adanya kita itu merendang sedunia kemarin yang jumlah pesertanya adalah sampai 4.000 waktu itu saya hitung ya, sampai macet itu. Sampai macet itu apa namanya? Zoom. Kita itu macet itu 4.000 yang mengikuti seluruh dunia. Saya juga nggak menyangka segitu luar biasanya kan. Jadi itu diproses oleh Sumatera Barat ya, oleh Pak Gubernur Pak Maidi, kirim ke Indonesia, Indonesia kirim ke UNESCO ya, kemudian di sana diproses gitu. Kan memang ada pembatasan juga di UNESCO itu untuk 1 tahunnya di satu negara itu kalau tidak salah hanya boleh 2 saja ya. Maka kita ngantri di belakang ini. Insya Allah mungkin mohon doa restu seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi rendang ini akan keluar ya, sebagai identitas itu berasal dari heritage-nya dari Indonesia dan Sumatera Barat. Seperti itu. Insya Allah. Nah, untuk itu Dusana dan juga pendengar radio Gebu Minang di mana saja berada. Nah, kalau misalnya nih ada program-program dari ranah Minang, yakni dari pemerintah daerah ataupun publik figur ataupun tokoh masyarakat yang ingin memajukan identitas bangsa kita, terutama berasal dari Minangkabau, ayo kita dukung. Nah, kalau misalnya ada rendang-rendang yang mau go ekspor nih, yang berada di luar negeri, silahkan ya, Mbak Dato ya, terbuka ya untuk menjadi perpanjangan tangan dari saudara-saudara UMKM-nya yang ada di Sumatera Barat ya Mbak Dato. Ya, kan kemarin sudah disampaikan oleh Adinda kita Erwin ya, Erwin Yunas, Wali Kota Payakumbuh kan, bahwasanya pemerintah Payakumbuh sudah membuat fasilitasi ya, jadi sudah membuat sentra rendang, termasuk juga di Kota Padang dibuat juga sentra rendang begitu. Jadi
Satu saat nanti kalau ada pesanan rendang dalam jumlah yang banyak dari Indonesia, ya, maka mungkin Payakumbuh dan Padang itu sudah siap ya untuk menjadi produksinya. Tapi memang hari ini kita paham bahwasanya memang ini tantangan ya bagi bangsa Indonesia, bahwa kita masih belum bisa kita masih belum bisa mengirim rendang itu ke Eropa, belum bisa mengirim rendang itu ke Australia, termasuk ke Jepang maupun ke Amerika, karena standar mutu kualitas daging kita ini masih belum masuk ke mereka. Ini yang menyedihkan sebetulnya. Makanya rendang hari ini dibuat pabriknya di Swiss itu. Nah, bahan-bahannya dari Indonesia, dagingnya dari sana. Inilah makanya terjadinya pabrik itu nggak ada di Indonesia, di Belgia kalau tidak salah. Maaf, di Belgia. Di Belgia. Kenapa? Karena daging Indonesia ini ditengarai. Ditengarai itu speknya itu nggak masuk gitu. Masih penyakit hati, masih penyakit itu. Dan apalagi sebagian daging Indonesia ini dari India begitu. Makanya ini tantangan juga. Ya, belum produksi sendiri ya, dalam artian bukan dari ternaknya Indonesia sendiri ya, Mbak Dato ya. Iya, tapi kalau untuk negara Eropa, negara Amerika, ini kan mereka punya kebijakan politik ekonomi mereka ya. Jadi mungkin ya ini salah satu perang dagang juga seperti itu ya. Tetapi tidak masalah kalau Melan umpamanya berkenan, saya kirimkan rendang dari Padang ini, Melan yang jualan di Arab Saudi ini kan bagus juga ini. Itu. Masya Allah, senang sekali kalau saya dikirim itu dengan turunannya yang lainnya selain rendang. Karena memang kan ya, benar Mbak Dato. Tapi yang saya jadi berpikir-pikir yang di Belgia itu ya Mbak Dato, ini cuma ini aja ya yang terlintas. Itu walaupun diproduksi Belgia, bumbu dari kita, resep apa segala macamnya dari kita, itu made in-nya rendang made in Belgia atau rendang made in Indonesia tuh Mbak Dato? Ya karena rumah produksinya ada di Belgia ya berarti mereknya mereka gitu kan. Makanya yang menjadi kita ironisnya itu adalah saya sampaikan tadi ya, memang Indonesia ini harus nggak boleh tanggung-tanggung begitu ya. Jadi saya sendiri pun juga satu saat kalau saya nanti satu saat menjadi pemimpin di Sumatera Barat, wah itu saya tantang nanti itu. Bagaimana itu insinyur peternakan di Sumatera Barat di Indonesia ini kan? Masa nggak bisa kita membuat peternakan sapi yang qualified sama dengan Australia, ya kan? Seperti itu. Ini tantangan sebetulnya gitu. Betul, Mbak Dato. Nah, Dusana, mari kita dukung nih program-programnya Mbak Dato ya, yang nanti akan kita bicarakan dalam dunia pendidikan juga ya Mbak Dato ya, yang ya, subuh Basamo ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, nanti kita akan kupas lagi, mau tahu kita. Ini kalau dilanjut nih seru juga, tapi kita harus break sejenak lah ya, biar Mak Datonya bisa minum-minum, ya kan, nggak seret, ya kan, dan sambil Dusana mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya atau komentarnya. Nah, tadi kita sudah bicara salah satu cara kita menjaga kebinekaan ini dari segi budaya itu tadi, bagaimana budaya yang ada dari nenek moyang kita turun-temurun, ya ini rendang, kita jadikan sebuah identitas bangsa kita, identitas daerah kita untuk bisa mendunia. Nah, apalagi sih cara kita nih, terutama generasi muda, apalagi tadi ada teknologi pemanfaatan, dan kali ini kita langsung nih bicara diskusi dengan pakarnya langsung dalam dunia pertahanan. Karena Mbak Dato ini, beliau ini kalau kita lihat nih ya dari CV yang Mela dapat, beliau ini sudah pernah kemana-mana ya, dan riwayat organisasi, bahkan sudah pernah menulis sebuah buku ya Mbak Dato ya. Nanti kita bicara sedikit ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kupas tuntas nih bukunya Mbak Dato di radio ya. Tapi kayaknya saya harus dikirimin dulu nih Mbak Dato, harus baca. Iya, insyaallah saya kirim. Ya, dan juga nih beliau ini juga pernah mendapatkan penghargaan ya Mbak Dato ya, sebagai tokoh masyarakat ya, sebagai itu mana ini saya lihat dulu contekannya sebagai tokoh rendang mendunia
Ketua 1 Harian LKAM Sumbar. Ya. Iya ya, lembaga adat ya, Mbak Datuk ya. Ya, Dan lembaga juga kerapatan beliau, adat. iya, dan beliau juga mendapatkan gelar sebagai Datuk Bagindo Malanonan Hitam ini diberikan penobatannya pada tahun 2021 kemarin ya. Berarti bertepatan dengan acara Rendang Mendunia itu ya, Mbak Datuk ya. Iya. Iya, karena saya juga kalau nggak salah di live-nya ada prosesi adat juga ya, nggak langsung memasak rendang. Baik, kita break sejenak ya Mbak Datuk, kita nikmati dulu nih air tehnya, nanti keburu dingin nih Mbak Datuk sama karak kaliangnya. Baik, udah Asbi, silakan kita putarkan satu buah lagu yang sedikit semangat nih ya, karena kita bicaranya nih tentang semangat berbangsa. Nah, ada lagunya kita itu. Ada apa? Ada lagu Mbak Datuk, lagu gamat itu. Lagu gamat. Mbak Datuk Hargianto, Datuk Bagindo Malanonan Hitam. Di YouTube bisa ada itu, cari. Boleh tuh nanti kita putarkan, udah Asbi sambil nanti kita cari-cari ya. Baik, jangan kemana-mana di sana sadonya. Terima kasih masih setia bersama kami di Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato, masih mau tahu tak eksklusif bersama Datuk Bagindo Malanonan Hitam. Nah, Mela penasaran nih apa sih maksud gelarnya ini ya. Dan kita nikmati satu buah lagu berikut ini. Silakan udah Asbi.
Terima kasih Dusana Sadonyo yang masih setia bersama kami di Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato, dan tentu saja masih bersama Mela di Riyadh, Saudi Arabia. Dan kita masih mau lama ya, mau tata eksklusif tentunya bersama Laksmana TNI Purnawirawan Hargianto SEMM MSI Han itu pertahanan ya, di mana beliau pernah menjadi Danlan Tamal 2 Padang pada tahun 2020 hingga 2021, dan beliau juga mendapatkan gelar sebagai Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Dan kali ini kita masih berbincang merawat kebinekaan Indonesia, dan pada intinya adalah bagaimana nih kita tetap menjaga keberagaman yang ada di Indonesia ini sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, ya kan? Karena banyak negara-negara di belahan dunia, misal kita lihat tuh ya, Rusia dulu pecahannya Uni Soviet, ya kan? Atau ada beberapa negara Eropa lainnya yang mereka berpecah karena keberagaman itu sendiri. Nah, jangan sampai Indonesia terjadi nih ya. Nah, untuk itu kita perlu nih Dusana Sadonyo, kita satukan pemahaman kita satukan semangat kita satukan visi misi kita, bagaimana kita bernegara dan bermasyarakat. Nah, alhamdulillah nih ya, kita tadi sudah mendapatkan banyak hal, insight ataupun pencerahan dari Mak Datwa. Dan tentu saja kami undang Dusana Sadonyo untuk berkontribusi dalam artian memberikan komentar atau pandangan atau testimoni atau juga pertanyaan. Silahkan melalui WhatsApp calling kami di nomor plus 62 851 0096 8460. Dan kalau bisa nih Dusana yang berada di luar Indonesia, barangkali di Malaysia ataupun di belahan benua lainnya, Eropa, Amerika, yang sedang mendengarkan, bagaimana nih pandangan Dusana nih, kita merantau jauh, apakah kita juga bisa ikut andil nih merawat kebinekaan kita nih, ya bangsa yang besar ini. Saya jujur ya, setelah sekian tahun, pada saat bulan November lalu, saya itu mendengarkan lagu Indonesia Raya karena saya hadir di sebuah pertemuan gitu kan ya. Dan itu rasanya tuh, aduh, subhanallah ya. Kalau kami yang berada di luar, ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya itu rasanya tuh susah diungkapkan ke kata-kata. Ada rasa bangga yang, oh, I'm Indonesian gitu kan ya. Aku harus apa nih yang bisa aku buat untuk Indonesia. Nah, bagaimana dengan Dusana yang ada di perantauan? Silakan kita berbagi. Dan kita sapa lagi Mak Datuk kita, barangkali sudah selesai nih menikmati kudapannya ya, cemilannya ya Mak Datuk. Mbak tadi kalian nggak tahu bare randang tadi Mak Datuk. Iya, ada si Koko, ada galamai. Enggak lama ya, itu sudah berapa tahun saya tidak makan itu Mak Datuk. Aduh, tapi salero beko. Iya Mak Datuk, ini menarik sekali kalau kita bicara pertahanan negara, ya kan? Apalagi itu tadi kemajemukan Indonesia, sehingga paling gampang untuk digesek dari berbagai arah, dari berbagai media, baik media massa, terus media sosial, ataupun ya banyak lah ya, dari tadi kita budaya TikTok, apalagi ada kecenderungan orang saat ini biar langsung viral seperti kata Mbak Dato, oh saya pengen yang pertama nih, I want to be the number one gitu kan ya, atau wanna be center of information. Jadi apa-apa men-share, langsung share. Kecepatan tangan tidak secepat kecepatan berpikir gitu kan Mbak Dato. Seperti ini. Ada tanggapan dari saudara kita nih, Pak Abdullah Aska, yang sudah memberikan komentarnya di YouTube. Terima kasih untuk Dusana yang mendengarkan, menyimak melalui YouTube Radio Gebu Minang. Jangan lupa subscribe-nya ya, share and comment, dan juga like ya. Nah, beliau mengatakan nih, Pak Abdullah Aska, sangat mantap narasumbernya, mendidik kita pendengar bahwa literasi media sosial penting agar tidak jadi fitnah, tidak sembarangan sebar sebelum cek and recheck.
ya itu tadi ya Mbak Datua, dalam Islam kalau kita merujuk merefleksikan ke sisi spiritual religiusitas, bahwa dalam Islam pun tidak membolehkan yang namanya fitnah, gosip ya kan. Kalau misalnya itu benar jadi ghibah, kalau tidak benar jadi fitnah, dan dua-duanya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, kalau menurut Mbak Datua, seberapa gentingnya sih literasi, meleknya masyarakat Indonesia terhadap literasi media sosial khususnya? Karena paling cepat Ya, nih pengaruhnya nih. ya kalau hari ini kan kita melihatnya begini, bahwasanya memang globalisasi ini kan kalau kita ambil dari sisi yang positif, itu kan sangat bermanfaat ya. Contohnya kita bisa mengerti dan mengetahui secara langsung gitu ya, apa yang terjadi di belahan bumi, di belahan negara lain. Gitu kan. Kemudian kalau dulu awak sangke ketek-ketek dulu barajar, nah kalau umpamanya awak nak menyimak guru di sekolah, tidak mencatat awak di sekolah, maka ketinggalan. Hari ini anak-anak kita referensi itu dengan sangat mudahnya gitu. Ya, cukup dia tulis di ini Google tuh tentang apa saja, mulai dari catatan membuat randang bisa, membuat galamai bisa, merakit bom pun juga bisa. Ilmu copet bisa, ilmu pesulap bisa, tergantung dengan tangan awak mengetik. Jadi oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan, diperlukan adanya kontrol ya dari orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian untuk diri kita masing-masing diperlukan juga adanya kedewasaan kita di dalam bagaimana berpikir dulu baru berucap seperti itu ya. Jadi bukan bentuk ilmu koncek karena kini langsung meloncekkan itu kan. Nah, itu sebetulnya tidak boleh ya. Makanya hari ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, bukan cuma Indonesia ya. Dan maaf ya, sekali lagi mohon maaf, itu pencipta gadget itu sebetulnya adalah IBM Indonesia, IBM dunia. Ya. Dan IBM itu punya aturan bahwasanya pegawai-pegawai IBM pun juga dilarang menggunakan laptop, digunakan iPhone itu setiap saat. Jadi mereka itu memang dihentikan. Jadi mereka tidak boleh menggunakan handphone gadget ini setiap saat ya. Bahkan mereka ada aturannya, kalau menggunakan handphone kepalanya harus berdiri, nggak boleh menunduk begini ya, harus tegak begini. Kemudian tidak boleh sambil berjalan, apalagi menggunakan handphone sampai menggunakan bawa mobil nih, sambil nyetir sambil nelpon, sambil nyetir sambil bikin SMS, makanya begitu kan, itu sangat dilarang. Bagi negara-negara yang sudah ketat itu bisa dihukum berat seperti itu, dicabut lisensinya ya. Nah jadi kalau Anda melihat dari sisi positifnya globalisasi ini banyak ya, tapi dari sisi negatifnya juga banyak, tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial tadi itu. Nah kembali kepada merawat keberagaman begitu ya. Jadi Ambo lebih senang gitu ya kalau namanya ada bangsa Indonesia, masyarakat kita baik di kampung ya maupun di rantau gitu kan. Cobalah ya, apa hal-hal yang mempunyai prestasi gitu ya. Prestasi yang sederhana saja. Itu diviralkan gitu ya. Bagaimana caranya menanam lado supaya ladonya itu hasilnya bagus gitu kan. Nah, ini kalau diviralkan bagus seperti itu. Nah, kemudian kemarin juga mohon maaf saya kebetulan memang menyoroti tentang masalah generasi muda di kampung halaman ya, khususnya ini anak-anak madrasah nih ya, yang didikan subuh gitu. Jadi setiap hari Minggu pagi di Kampung Ambo di Cingkariang, di Banuampu itu, dan juga di masjid-masjid yang lain saya kira di Sumatera Barat ya, dan di mana-mana itu anak-anak kecil-kecil ini mereka hari Minggu subuh itu setelah sholat subuh mereka ada acara itu, mendengarkan tausiah, kemudian mendengarkan nasihat, bahkan juga saya menganjurkan bukan cuma sekedar tentang agama saja, boleh jadi ini merupakan nasihat-nasihat melalui dongeng, bagaimana kita mendongeng kepada anak-anak kecil, menanamkan sopan santun, adab,
ini akan direkam oleh anak-anak kita ya. Bagaimana mengajarkan keberaniannya bertanya, bagaimana keberanian berbicara di depan teman-temannya, dan dialog-dialog ringan-ringan seperti itu. Nah, generasi muda kita ini harus kita persiapkan. Karena mereka-mereka ini adalah penerus bangsa Indonesia ya. Makanya ketika saya ada di kampung halaman, didikan subuh ini Ambo support ya, Ambo dukung kepada penyelenggaranya sehingga anak-anak kita ini bersemangat ya. Nah, waktu itu Ambo kasih hadiah mereka. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah dari Datuk seperti itu kan. Nah, ini generasi-generasi inilah yang harus kita perkuat hari ini. Di mana saya mempunyai satu konsep ya, Melan, seperti ini kira-kira, Melan. Negara ini akan kuat ya. Negara kita akan kuat ya. Kan negara ini kumpulan dari wilayah gitu. Ya, negara ini kumpulan dari wilayah. Wilayah ini kita samakan dengan provinsi lah seperti itu. Dan provinsi itu kumpulan dari daerah. Ada kabupaten, ada kota. Dan kabupaten itu sebetulnya kumpulan dari yang lebih kecil lagi adalah kecamatan, kemudian nagari. Yang paling kecil lagi apa? Jorong. Dan jorong itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Rumah tangga. Ya enggak? Rumah tangga itu kumpulan dari bapak, ibu, anak. Bapak, ibu, dan anak. Mungkin juga ada mertua, ada juga pembantu di situ, ada juga sopir. Tetapi keluarga yang pemerintahan yang paling kecil itu adalah keluarga. Ada bapak di situ sebagai pemimpinnya, ada ibu sebagai pendampingnya atau sebagai sekretarisnya mungkin gitu ya. Seperti itu. Ada anak. Nah, sedangkan keluarga tadi ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, jadi individu-individu bapak ini berperan sebagai apa, ibu sebagai apa, lalu anak sebagai apa. Jadi keluarga itu kumpulan dari bapak, ibu, dan anak-anak yang harus orang baik-baik. Harus orang yang betul-betul mempunyai adab sopan santun yang bagus begitu. Nah, sekarang bayangkan, kalau seandainya di daerah, ya, baik itu di kampung halaman maupun di seluruh bangsa Indonesia, kalau umpamanya bapak ibunya tidak akur sama istrinya, umpamanya begitu ya. Kemudian anak ini tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kontrol, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan makanan yang layak, ya, dan sebagainya, maka bisa kita pastikan keluarga ini adalah lemah. Nah, kelemahan-kelemahan tadi ini akan digunakan, dimanfaatkan oleh musuh-musuh keluarga kita ini. Nah, disitulah rentannya anak-anak kita ini antara rumah dengan sekolahan, antara rumah dengan masjid, antara masjid dengan rumah. Anak-anak ini diantara adalah hidup dari lingkungan sosial. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya negara kita akan kuat apabila rumah tangga, ya, rumah tangga ini juga kuat. Gitu. Karena kumpulan rumah tangganya adalah ibu dan anak tadi. Nah, bisa kita melihat ya, di mana daerah itu yang rumah tangganya banyak yang bercerai, banyak yang begini, banyak begitu, itu rentan. Dan kita memang harus mengakui bahwasanya Sumatera Barat ini angka perceraiannya cukup tinggi di Sumatera Barat itu. Silakan dilihat itu di Google, saya nggak enak hati menyampaikan di sini ya. Tapi Sumatera Barat itu angka tingkat perceraiannya sangat tinggi. Termasuk juara di Indonesia itu. Juara berapa? Nah, silahkan dilihat di Google sendiri ya. Di mana kerapuhan rumah tangga itu cukup tinggi. Sehingga mengakibatkan hari ini gitu ya, banyak terjadi kriminalitas Sumatera Barat termasuk yang juara juga. Silahkan dilihat data itu di Google. Dan yang paling ironis sekali, di kampung halaman kita Sumatera Barat, 75 sampai 65% itu penghuni lapasnya pengguna narkoba. Allah. Menyedihkan sebetulnya. Kan ini menyedihkan ya. Kampung halaman kita ya, adat bersihkan syarat bersihkan kita bula. Tapi faktanya pengguna narkoba cukup tinggi. Akibat menggunakan narkoba sudah pasti di situ badannya tidak sehat. Berpikirannya tidak sehat. Nah, sehingga di mana angka kriminalitas itu tertinggi, maka disitulah
terjadi istilahnya bukan. Jadi kalau ekonominya itu rendah, ya miskinnya itu tinggi, maka kriminalitasnya juga tinggi. Nah, maka itulah kewajiban kita ya dalam hal ini saya sebagai salah satu ya yang hari ini sudah pensiun, saya ingin bercita-cita ikutlah bersama-sama dengan Dunsana yang lain. Mari kita bangun kampung halaman kita dengan cara bagaimana? Salah satu usul Ambo adalah bagaimana menyiapkan generasi muda Indonesia dari yang kecil-kecil tadi itu didikan subuh, kemudian diajak berolahraga supaya berkehidupan sehat, lalu ekonominya nanti kita bangun sama-sama. Kalau dia bertani, bagaimana bertani yang bagus. Kalau dia pedagang rendang, bagaimana dia mendapatkan market, gitu kan? Difasilitasi. Ya memang membangun suatu negeri ini tidak bisa sendiri ya. Jadi harus bersama-sama, berkesinambungan, kemudian dipimpin oleh orang yang mempunyai integritas, yang lebih mementingkan ya, kepentingan masyarakat banyak ketimbang dirinya sendiri, apalagi maaf ini kepentingan kelompok, ini dibuang gitu ya. Maka itu Indonesia harus memiliki pemimpin yang integritas juga bagus, dan termasuk juga legislatornya juga anggota DPR juga harus hebat-hebat juga begitu ya. Jangan istilahnya maaf ini kalau istilahnya bahasa anak-anak muda sekarang yang kaleng-kaleng namanya ya. Nah, seperti itu Adinda. Iya, betul, setuju Mbak Datwa. Karena gini, terasa sekali perbedaannya. Kalau zaman Mela tuh, Mela kelahiran tahun 82, 80-an ya Mbak Datwa. 82. Masih muda juga sih Mbak Datwa ya, 17 plus plus. Itu yang namanya kita kebersamaan dengan masyarakat, kehidupan sosial kita itu lebih rapat. Tetapi dengan hadirnya teknologi semakin jauh, ya kan? Bahkan dalam keluarga sendiri ketika ada acara makan bersama pun ada kalanya si anak makan bersama satu meja dengan orang tua, tapi konsentrasinya ke handphone atau bahkan orang tuanya. Itu juga dilematis ya, Mbak Datwa. Nah, tadi program didik subuh ya, didikan subuh atau didik subuh tuh. Didikan subuh itu saya mendukung sekali dan memang harus kembali disosialisasikan karena memang kalau kita bicara untuk adat Minangkabau kembali ke surau ya Mbak Datwa ya, kalau mohon maaf kalau salah dan mohon dikoreksi bahwa kenapa pada dulu-dulunya ini ranah Minang itu dikenal sebagai itu tadi ya falsafah adai bahasan di syarak bahasan di kitabullah itu betul-betul dipegang dan terwujud dalam tatanan masyarakat. Dan sekarang sudah semakin jauh. Konsep kembali ke surau itu barangkali yang ingin dimunculkan nih Mbak Dato. Ya, jadi itu sudah berjalan ya. Jadi di Sumatera Barat untuk kembali ke surau sudah berjalan. Hanya memang berjalannya ini dari sisi tinggal bagaimana meningkatkan kualitas nih, baik guru didiknya maupun sarana dan prasarananya ya. Dimana hari ini jangan sampai ini guru didik ini ya, ustadz-ustadz kita, ibu guru agama, mereka kalah canggih dengan murid-muridnya. Dimana hari ini sudah kalau bisa ya itu dipersedikit bicara seperti ini. Yang lebih banyak itu apa? Tunjukin video, tunjukin secara visual ya bagaimana katakanlah namanya ajaran sholat 5 waktu, bagaimana cara membaca tartil Al-Quran, bagaimana ibadah haji. Mungkin dengan video-video lebih cepat anak-anak itu menangkap ketimbang diucap-ucap ya, ketimbang menggunakan slide-slide itu membosankan. Maka itu di dalam program-program hari ini baik itu di surau, di sekolahan, di madrasah, dimanapun ya teknologi ini kan membantu kita memanfaatkan seperti itu. Maka itu memang tidak boleh kita tinggal, bahwasanya untuk meningkatkan SDM ini ya tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana itu ya. Yang paling sederhana adalah bahwasanya program-program dasar bagaimana mendidik, menyiapkan generasi muda ini menjadi salah satu bentuk keseriusan, bukan cuma pemerintah tetapi juga semua orang tua gitu ya. Seperti maaf mungkin kalau di buku autobiografi Ambo
saya dulu dari kecil ya sampai dengan SMP kelas 1 itu hukumnya wajib ke masjid. Maghrib itu di masjid, hukumnya wajib. Kalau enggak, payah mau ke musyrah itu akan ada cuy ya Pak Jorotan. Kira-kira begitulah orang zaman dulu itu. Nah ini konsep-konsep begini mungkin disesuaikan lah ya dengan waktu, sehingga mungkin program kembali ke surau ini programnya konkret gitu ya. Kemudian ada peningkatan dari sisi metodologinya sehingga menarik gitu ya. Kalau perlu disiapkan wifi-nya bagaimana sehingga anak-anak pun juga senang ke masjid. Kemudian masjid ini menjadi tempat aktivitas generasi muda, anak-anak kita. Jangan dikunci masjid itu ya. Habis sholat dikunci masjid. Dilema seperti itu. Benar. Iya, dan juga selain itu kita juga kesadaran masyarakat juga harus selalu kita tingkatkan juga ya Mak Dato ya. Kita sosialisasikan bahwa masjid bisa kita gunakan sebagai fasilitas pengembangan diri, tetapi juga harus dirawat bersama, ya kan? Ya itu ya, tadi banyak hal. Sebetulnya ini kayak sepele ya Mak Dato tapi karena kecil tetapi banyak, jadinya sesuatu masalah yang cukup signifikan dan berpengaruh. Apalagi tadi narkoba, miris sekali ya Mak Dato ya. Belum lagi LGBT, belum lagi pelecehan dan kekerasan seksual yang baru-baru ini juga terjadi, mencoreng institusi pendidikan tinggi, ya kan? Itu menjadi PR bersama. Nah, untuk itu Dusana, program yang digelontorkan oleh Mak Dato, yakni didikan subuh bersama timnya, mari kita dukung, gitu kan ya, dari lingkungan tempat tinggal kita. Nah, jika Dusana yang memang punya keluangan waktu, bisa berkontribusi ya Mak Dato ya, karena itu tadi kita nggak akan bisa bisa dikatakan itu tadi yang Mak Dato bilang, dari yang kecil-kecil dulu membentuk sebuah rantai, akhirnya membesar sehingga menjadi kuat, ya kan. Nah, baik Mak Dato, ini ternyata ada temannya Mak Dato loh yang menyimak melalui YouTube nih. Oh, iya. Mak Dato kenal nggak dengan Pak Eman Sutarna? Selamat malam, Bapak. Sukses selalu. Wah, saya ini gaya-gaya TNI nih ya. Dulu pengen nih Pak, pengen jadi kowat ini dulu. Tapi nggak kesampaian. Iya, silakan. Saya share. Iya. Yes, salam.
Tati. Masih bersama Mela di Radio Gebu Minang, dan tentu saja masih mau tahu lama ya kan, eksklusif bersama Laksmana TNI Purnawirawan Hargianto SEMM MSI Pertahanan, di mana beliau ini pernah menjabat sebagai Danlan Tamal 2 di Padang pada tahun 2020 hingga 2021 dan mendapat gelar kehormatan sebagai Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Sebelum menyapa nih tadi ada sedikit ini ya, break ya kan, jeda. Nah, Mak Datuk boleh di sekilas aja sedikit, malah penasaran nih ya, gelar yang diberikan unik sekali nih, Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Nah, apa arti Malano Nan Hitam itu, Mak Datuk? Ya, jadi ini bukan gelar kehormatan ya. Jadi ini gelarnya adalah gelar dari adat suku Ambo. Jadi, ya, dari suku Pisang ya. Jadi suku Ambo Pisang, Pisang Jireh. Kebetulan datuk kami sudah meninggal 140 tahun yang lalu. Jadi Ambo membangkitkan Batang Tarandam. Ya. Di mana gelar adatnya itu adalah beliau menamo Datuk Bagindo Malano Nan Hitam. Nah, jadi memang kita di Minangkabau ini kan karena mempunyai karakteristik ya. Jadi kalau boleh saya bilang kita bersyukur ya sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Minangkabau. Bahwa Sumatera Barat ini sebetulnya adalah suatu bangsa, suatu suku yang sama seperti di daerah lain memiliki budaya yang sangat tinggi, di mana adat ini menjadi salah satu yang menjadi pedoman ya, yang menjadi runutan lah bagaimana tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari dipimpin oleh seorang penghulu ya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai ini ya, kalau di agam tuh orang mau datuk aku ini ya. Tapi kalau kami di Lembaga Adat Kerapatan Adat Alam Minangkabau, karena ragam budaya adat Silingka Nagari, kami memanggil kesayangannya adalah Mak Datuk gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya gelar adat ini bukan gelar kehormatan. Tapi kalau gelar kehormatan itu adalah gelar di luar suku. Umpamanya adalah presiden, dulu Pak SBY dulu kan, diberi gelar kehormatan dia dulu. Itu gelar kehormatan. Tapi kalau orang Minang kok enggak, gelar adat kok, gelar sako namanya kan. Oke. Nah itu dia nih. Alhamdulillah jadi dapat pengetahuan lagi ya. Kita yang berada di perantauan, apalagi kayak Mela yang merantau, jadi jarang tahu gitu kan, nggak banyak tahu tentang Minangkabau. Nah dari Mak Datuk dapet nih, walaupun sedikit tapi pade. Ya, Mbak Datuk, tapi di sana beliau ini pernah mendapatkan tanda jasa juga nih. Salah satunya diantaranya nih ya, Bintang Yuda Dharma Nararia, tentu saja dalam dunia kemiliteran. Terus Bintang Jala Sena Nararia, Satya Lencana Kesetiaan 8, terus ada Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Dharma Samudra. Wah, Masya Allah ya. Banyak sekali tanda jasa beliau. Dan juga prestasi Mak Datuk ini diantaranya juara 1 nembak juri tangkas taruna Akabri 1983. Wah, saya itu baru-baru lahir itu Mak Datuk. Atlet penembak AAL 1983, SD tahun 1986 ya. Terus atlet tembak AAL, SD itu maksudnya sampai dengan 1983 sampai dengan 1987. Wah, atlet penembak ini. Pantasan ya, Mak Datuk ini bisa menembak seorang gadis Minang juga ya, Mak Datuk. Yang sekali ini mendampingi Mak Datuk ya. Dan juga berprestasi kalau nggak salah dalam karate ya Mak Datuk, atau silat tadi? Judo. Judo. Taekwondo. Masya Allah ya kan. Mak Datuk dikaruniai 4 ya. 4 orang anak yang sudah besar-besar semua. Ya, Mak Datuk, kembali kita tentang merawat kebinekaan. Nah, tadi saya udah janji nih mau nyapa nih. Ada
rekannya Mak Datua. Selamat malam Bapak. Sukses selalu. Saya Serka Purnawirawan Eman Sutarna. Nah, ingat nggak Mak Dato nih? Bagaimana kabarnya sekeluarga Bapak? Semoga sehat walafiat ya. Kenangan bersama Bapak nih waktu detasir di KRI NGU 344, Bapak di KRI SAM 341. Wah, ini saya kurang, mohon maaf kalau salah pengejaan. KRI Ngurah Rai. Jadi KRI Ngurah Rai itu disingkat KRI NGU Ngurah Rai gitu. Kalau SAM itu adalah KRI Samadikun 341, nomor lambungnya 341. Berarti itu pasti adalah Pak Herman Sutarna itu pernah satu kapal dengan saya, berarti ketika masih pangkat letnan sampai dengan kapten, mungkin seperti itu. Penugasan di mana waktu itu, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Melan, bahwasanya kan saya ada penghargaan ya yang diberikan oleh negara, yaitu adalah kesetiaan 8 tahun sampai dengan 24 tahun. Kemudian ada bintang Yuda, bintang Nararia, kemudian Setia Rencana, Dharmanusa. Nah, semua itu adalah merupakan sebetulnya penghargaan saja kepada seluruh militer atau prajurit yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik tanpa cacat gitu ya. Jadi saya selama 16 tahun itu bertugas itu mulai dari letnan sampai dengan letnan kolonel itu di kapal perang. Saya bertugas 3 kali sebagai komandan kapal. Komandan kapal yang pertama adalah KRI Barakuda, itu adalah kapal kepresidenan zamannya Pak Harto dulu, kemudian KRI Gilimanuk, dan komandan kapal yang ketiga adalah komandan KRI Silas Papare 386 kapal korvet. Nah, jadi selama 16 tahun saya di kapal. Setelah 17 tahun saya turun ke darat ya. Mulai berdinas itu ada yang ke Komandan Lanal Lampung sebagai Asrena Makassar, kemudian staf latihan di Mabes TNI, kemudian juga pernah menjabat sebagai Danana Lampung ya. Dan terakhir saya sebagai Komandan Lantamal Utama 2 Padang ya, tahun 2020 sampai 2021, dan akhirnya saya pensiun di Lantamal 2 Padang itu. Jadi landingnya di Padang seperti itu. Landing di Padang. Penugasan sampai dengan saya pangkat jenderal. Kalau di Angkatan Laut jenderal itu Laksamana gitu ya, Laksamana pertama. Dinasnya di sana. Iya, jadi ingat nih Laksmana Raja di Laut ya. Iya. Itu lagu. Iya, Mak Dato. Terima kasih nih untuk Uda Aditya Kusuma, Bandung hadir Mak Dato, ya kan? Dan juga nggak mau kalah nih Dusana kita nih Mak Dato dari Kabupaten 50 kota maksudnya ya hadir, yakni Uda Zulkifli. Terima kasih ya yang sudah menyimak melalui YouTube. Ya Mak Dato, kita masih diskusi ya, sharing semangat kalau saya bilang nih ya, tentang bagaimana sih kita menjaga ataupun merawat kebinekaan Indonesia. Tadi Mak Dato sudah memflorkan salah satu cara ya dari sisi mempertahankan budaya ya Minangkabau. Ya, ini dengan kita mempertahankan budaya itu sendiri dan nilai-nilai luhurnya, salah satunya rendang mendunia ya kan, yang juga kita bisa relatitkan ke bidang ekonomi. Kita membantu membangun para pelaku UMKM, terutama yang ada di ranah Minang, yang terutama juga bergerak dalam dunia rendang ya kan Mak Dato ya, untuk bisa mereka lebih maju lagi dari segi pemasaran dan juga kualitas seperti itu. Nah, tadi juga dari segi ekonomi pendidikan, adanya program pendidikan subuh. Nah, aktivitas Mak Dato saat ini berarti sudah pensiun ya Mak Dato ya. Nah, jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial lah ya di masyarakat ya Mak Dato. Ya. Nah, sekarang kita tadi sudah ada aspek budaya, pendidikan, ekonomi, yang akhirnya juga sosial, pendidikan. Nah, tentang
politik nih. Kalau kita bicara politik nih, ada yang bilang, aduh berat nih bicara politik, udahlah nggak usah dipikirin. Itu sebenarnya nggak benar juga ya Pak Dato ya. Justru kita harus mikir nih ya, karena Iya, salah jadi satu gini. komponen utama ya dalam merawat kebinekaan itu adalah unsur politik juga nih. Nah, sebelum nih Mbak Dato, apalagi tahun depan ya 2024 kita akan ada Ya, perhelatan besar bangsa kita nih ya yang menyangkut kenegaraan kita, yakni pemilihan baik itu pemilihan pemimpin negara ataupun daerah. Nah, sebelum nanti Mel akan bertanya partisipasinya Mbak Datwa untuk 2024 ini, sebetulnya kalau kita bicara merawat kebinekaan dari sisi politik itu diskan nggak sih? Atau bagaimana nih? Perlu banget kita pahami atau udah deh kita masyarakat awam, ya udah deh ikut-ikut aja mana yang terbanyak atau seperti apa nih Mbak Datwa? Biar tercerahkan. ya, jadi kalau saya pribadi ya, sama seperti yang selama ini saya sampaikan di beberapa tempat gitu ya. Jadi khusus bagi seorang militer, ya. Jadi prajurit itu tidak ada kata-kata pensiun, yang hanya ada ganti baju aja. Gitu ya. Jadi prajurit itu kan istilahnya kan kesatria gitu kan. Kita kesatria itu kan ketika masa dinas itu menggunakan seragam. Tapi karena memang secara alamiah, memang kita harus ada regenerasi, maka kita resign. Artinya kita punah tugas. Dari sisi militernya, kita sudah tidak boleh menggunakan baju militer. Itu aturan. Tapi dari sisi aktivitas itu kan menjadi militer itu kan dalam rangka bela negara, membela negara melalui institusi militer. Tapi setelah kita pensiun, kita tetap membela negara gitu. Nah, membela negara ini dalam hal yang seperti mana gitu kan? Nah, diatur oleh undang-undang tadi. Sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat umumnya yang mempunyai hak untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya itu ya, dan juga bisa juga dia ditusuk dan bisa juga dia memilih dan dipilih seperti itu. Nah, saya melihat dari sisi kacamata saya politik hari ini umpamanya ya, kalau saya boleh mengumpamakan seperti ini, sebanyak-banyaknya uang yang ada di kantong kita, andaikan kita ingin membantu membangun negeri, membangun kampung halaman saya, apalagi gitu kan. Saya ingin katakanlah untuk merenovasi masjid atau merenovasi jalan yang ada di kampung, gitu kan. Paling banyak yang ada di kantong kita uang ya paling-paling segitu aja. Ya katakanlah mamanya 1 juta, 2 juta, 10 juta. Paling banyak saya membantu didikan subuh gitu kan. Paling banyak berapa orang? Ya 500 orang. Satu kampung itu aja. 500 kali lah 10.000, ya kan? Berarti berapa itu? Ya 500.000 seperti itu. Ya, nah, sekarang bayangkan kalau seandainya saya memegang satu negeri, apakah bupati, wali kota, bahkan gubernur, berapa banyak uang yang saya bisa berikan kepada masyarakat di kampung halaman saya sesuai dengan program-program itu. Jadi sebetulnya politik itu asalkan diniatkan dengan baik gitu kan, tujuannya kan adalah bagaimana seperti yang saya bilang di awal tadi, setelah kita merdeka maka kita tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat melalui apa ya, melalui katakanlah profesi kita masing-masing ya. Kalau dia gubernur, menteri, lurah, camat, ya, pedagang, orang hukum, dokter, apapun lah profesi kita itu, tujuannya cuma satu, bagaimana mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, partai politik itu adalah sebetulnya instrumen yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka ada wadahnya, itulah dia partai politik. Nah, saya melihat partai politik itu sebetulnya hanya sebagai alat saja begitu ya. Alat saja untuk mencapai tujuan. Kan kalau kita berpolitik itu kan cuma dua saja, kepada anggota legislatif atau sebagai eksekutif, gitu kan. Kalau yudikatif kan nggak boleh. Maka tujuan akhir daripada politik itu adalah sebetulnya adalah kalau tidak yudikatif, kalau tidak ada legislatif,
ya itu eksekutif. Kalau saya nanti bertujuan insya Allah 2024 kalau Allah mentakdirkan, dan kalau Adinda Melan dan Dunsana yang ada di kampung mendukung Ambo menjadi legislatif itu umpamanya di DPR Provinsi, andaikan Ambo menjadi ketua DPR Provinsi Sumbar, maka Ambo akan bisa berpartner dengan siapapun nanti gubernur ya Sumatera Barat, siapapun bupati di Sumatera Barat. Kita bisa sharing di situ. Kita kontrol, ya kita ingatkan pemerintah eksekutif bagaimana membangun negeri ini ya secara konstruktif gitu ya, bersama-sama ya, bersama mako jadi gitu kan. Mana yang prioritas? Kita yang di dewan ini nanti akan mengontrol. Karena sebagaimana mungkin yang kita ketahui bersama, fungsi legislatif itu penting di dalam kontrol masyarakat kepada pemerintah gitu kan, supaya pemerintah ini juga istilahnya tidak semena-mena, supaya pemerintah ini juga tujuannya adalah kepada bagaimana katakan tanggung jawab moralnya, janji politiknya kepada masyarakat. Nah, itu yang harus kita kontrol. Maka itu diperlukan sebetulnya ya, diperlukan adalah saya menyarankan ya kepada kita semua, tunjuklah, pilihlah katakanlah perwakilan kita yang duduk nanti baik itu di eksekutif maupun juga di legislatif, orang-orang yang kredibel, yang mempunyai integritas, yang mempunyai wawasan, yang punya pengetahuan, ya, yang mempunyai moralitas, yang memang teruji. Jadi sebetulnya ada istilahnya itu kan, ya mohon maaf ya, seperti jangan sampai membeli kucing dalam karung, berarti itulah kan duduk orang kau di situ, hanya salah, apa begitu kan? Dia menjadi eksekutif, kan? Tapi setelah terpilih dia tidak kepada janji-janji dia untuk masyarakat, tapi dia lebih mementingkan, mohon maaf ya, mungkin saja kepada dirinya sendiri atau kelompoknya, sehingga tujuan pembangunan masyarakat tadi ini akan terhambat. Kalaupun toh berjalan, mungkin kita ketinggalan dengan provinsi lain, kabupaten lain. Nah, sementara Sumatera Barat hari ini ya memang kita mengerti lah ya, bagaimana susahnya ya untuk membangun negeri itu ya, kita masih ketinggalan juga. Jalan tol kita masih ketinggalan, yang Pekanbaru sudah jadi kita masih belum gitu kan, dan lain sebagainya seperti itu ya. Gitu. Itu Iya. Ya berarti nanti insya Allah ya nih ya sudah melangkah pasti ya, kalau misalnya Radio Gebu Minang 1 tahun mengudara melangkah pasti bersama dalam satu kato ya kan. Kalau ya. Madatwa 2020 sampai melangkah pasti bersama mako menjadi apa? Bersama mako kajadi. Bersama mako kajadi. Nah itu bisa related dengan Radio Gebu Minang. Baik, ya. Dan memang salah satu cara kita untuk merawat kebinekaan Indonesia ini dalam artian keberagaman ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana perpolitikan, kalau kita bicara politik yang stabil ya, Mbak Dato ya, yang harmonis ya, dan itu tidak mudah. Tidak hanya tanggung jawab moral ataupun material dari pelaku politik, tetapi juga kita seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu salah satu caranya juga bagaimana kita merawat Indonesia ini supaya tetap utuh menjadi bangsa yang besar adalah pilihlah pemimpin yang kredibel, yang amanah, dan yang mempunyai program-program yang nyata yang bisa diaplikasikan langsung ke tengah masyarakat. Bukan begitu ya, Mbak Dato ya? Dan bukan yang sekedar janji ya Mbak Dato. Katanya nanti ya. Dan kita tunggu juga nih ya dukungan dari Dunsana Sadonyo. Terakhir nih Mbak Dato, sebelum kita berpisah, tadi saya sempat menyinggung tentang buku. Nah, ini menarik sekali. Ternyata Mbak Dato sudah menelorkan atau menerbitkan satu buah karya ataupun buku, yakni Stoker Oplet jadi komandan kapal perang, yang baru launching tahun tanggal 22 Oktober 2021. Ya, ini kalau dilihat kayaknya gambarnya nih perjalanan hidupnya Mbak Dato ya, Mbak Dato. Ya, jadi namanya kan juga autobiografi. Jadi kalau autobiografi itu adalah saya yang bercerita kan gitu kan. Kalau umpamanya
saya boleh membuat satu narasi gitu. Buku ini sebetulnya adalah terinspirasi bagaimana saya ingin sharing sebetulnya ya, sharing kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, bahwasanya tidak ada kata-kata tidak bisa, tidak mau, kira-kira begitu ya. Jadi dalam bahasa peribahasanya itu, kalau mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasan, kira-kira seperti itu. Jadi buku ini sebetulnya sekira banyak cerita-cerita yang menarik di lingkungan kita berada. Jadi buku ini menceritakan bagaimana Hargianto kecil, ya, bagaimana menceritakan Hargianto kecil, anak seorang sopir oplet, ya. Jadi bapak saya adalah sopir oplet, ya, di Jambi. Dulu beliau sebagai seorang purnawirawan angkatan darat, ya. Di mana saya dulu sehari-harinya sebelum menjelang sekolah, saya ikut membantu ayah saya untuk menjadi stokar oplet sampai dengan saya kelas 1 SMP waktu itu. Nah, jadi di dalam keseharian saya sebelum sekolah, saya jadi kernet. Pulang sekolah pun juga saya ikut juga kadang-kadang. Di mana waktu itu saya bercita-cita, saya ingin menjadi keliling dunia. Cita-cita saya dulu satu, keliling dunia. Ya. Yang kedua, menjadi duta besar. Cita-cita saya. Amin. Nah, keliling dunia sudah tercapai ya tahun 1986, di mana Allah mentakdirkan saya sebagai menjadi taruna angkatan laut. Hingga tahun 86 saya keliling dunia dengan KRI Dewa Ruci waktu itu ya. Tahun 86 keliling dunia dengan KRI Dewa Ruci. Saya berangkat dari Indonesia, keliling dunianya dari sini ke Hawaii, kemudian ke San Diego, Acapulco, New York, kemudian turun lagi ke Baltimore, ya, lewat segitiga Bermuda, naik lagi ke atas ke San Francisco, kemudian ke Kanada, kemudian ke mana tuh, ke Seattle, ya, San Diego, kemudian terbang balik menggunakan kapal. Nah, jadi itu adalah inspirasi-inspirasi yang saya lakukan semasa kecil, bagaimana berjuang ya, waktu itu dengan susah payah ya, belajar sambil ngantuk-ngantuk, diingatin oleh orang tua, belajar gitu kan. Nah, kalau mamanya kamu rajin belajar, ibu mengatakan itu kan, kamu nanti jadi orang yang pintar. Kalau kamu pintar, kamu bisa menjadi apa saja, menjadi komandan kapal, menjadi pesawat terbang, jadi dokter, apa saja bisa. Nah, di dalam buku autobiografi ini saya ceritakan bagaimana perjuangan Hargianto kecil ini menghadapi serba keterbatasan. Ya, ekonomi orang tua terbatas, lingkungannya seperti itu, dituntut bagaimana kita untuk mau belajar. Nah, kebetulan memang saya bersyukur, ya, alhamdulillah, bersyukur kita memang tidak bisa memilih orang tua dari mana, ya. Kita hanya bisa menerima takdir saja. Dan saya bersyukur mempunyai seorang ibu yang gigih dari Minangkabau. Dia mendidik anaknya, saya diprotek, nggak boleh main kemana-mana, pokoknya pulang sekolah harus ke rumah, harus ngaji, harus ke masjid, pulang dari masjid belajar. Ya, kegiatan-kegiatan masa kecil saya ini itu sebetulnya yang mengarahkan adalah ibu saya. Ya, setiap hari, umpamanya, halo? Iya. Halo? Ya. Halo? Jadi iya. seperti itu. Nah, jadi buku autobiografi ini adalah menceritakan bagaimana Hargianto kecil ini dengan serba keterbatasan akhirnya berhasil masuk Taruna Akademi Angkatan Laut dan akhirnya dia menjadi seorang komandan kapal perang. Nah, dalam perjalanan itulah mungkin di situ saya menggambarkan bagaimana kalau kita mau, pasti ada caranya gitu kan. Nah, hari ini saya tidak mau melihat ya, kepada generasi muda, termasuk juga kepada anak-anak saya sendiri, saya katakan bahwasanya kalau kita mau ada caranya kan gitu kan. Tapi kalau kita malas, kalau kita tidak mau gitu kan, maka ya pasti banyak alasan. Jadi buku autobiografi ini sebetulnya lebih kepada inspirasi sebetulnya kepada generasi muda, bahwasanya manjada wajada kan begitu ya. Dimana kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil seperti itu. Nah, itulah kira-kira.
Iya, dan juga jadi mengetahui lebih jauh siapa sih sosok seorang Mak Datua, ya kan ya? Mak Datua Ya, Bagindo Malano Nan Hitam. Baik, Mak ya. Datua, ini pertanyaan terakhir dari Uda Zulkifli, apa partai Mak Datua? Ya kan Mak Datua tadi mau insya Allah ya siap dengan program-programnya, siap untuk berkontribusi di masyarakat di 2024 untuk pemilihan legislatif. Nah, yang mendukung Mak Dato ini partai dari mana nih Mak Dato? Ya, alhamdulillah berdasarkan penerawangan saya, kemudian saya pikir-pikir kalau bahasa Minang itu awa ino inoe itu kan. Nah, kira-kira kira-kira mana partai yang sesuai dengan aspirasi, sesuai juga mungkin dengan aromanya gitu ya. Dan alhamdulillah saya memutuskan akhirnya saya bergabung kepada Partai Nasdem ya. Kenapa saya bergabung? Karena saya melihat Nasdem ini adalah nasional religius, di mana partainya terbuka. Kemudian saya melihat bagaimana pemimpin yang ada di negeri ini, salah satunya adalah dari Partai Nasdem ini. Nasdem ini adalah satu partai yang sangat realistis lah. Jadi terbuka untuk umum, kemudian buktinya ya, dia melihat dari sosok pemimpinnya tidak ada kepentingan pribadinya yang lebih penting. Pak Surya Paloh ini saya salut ya, saya juga bangga dengan beliau. Dia lebih mementingkan nasional gitu. Makanya dia memberi kesempatan kepada putra-putri bangsa Indonesia yang mau maju menjadi anggota DPR, kemudian menjadi bahkan menjadi presiden pun ya. Dia terima, seperti hari ini kita mengerti bahwa Pak Anies ini adalah salah satu calon yang akan diusung oleh beliau insya Allah di 2024. Dan kita bersyukur bahwasanya dan kita berharap ya mudah-mudahan di 2024 nanti ya, masyarakat Indonesia termasuk juga Sumatera Barat, saya menghimbau ya supaya kita menghindari adanya black campaign ya, menghindari adanya hoax ya. Dan kalau memang kita mau fair gitu ya sudahlah, pakai cek orang awak itu kan lampu surang selah ditarangi, lampu ranjang dipadaman kan gitu kan. Nah, jadi kita bersaing itu bukan lagi kepada transaksional kapital, tapi kita adalah transaksionalnya adalah komitmen. Transaksionalnya apa? Gagasan. Transaksionalnya apa lagi? Konsep begitu. Kita adu konsep, adu gagasan, adu integritas, bukan lagi adu kapital gitu kan. Kalau kita adu kapital nanti ujungnya adalah oligarki. Nah, kalau oligarki ini kan kita repot kan. Maka itu Indonesia ini harus terbebas oleh oligarki dan kita berdiri dengan berdasarkan kemandirian. Basamo maka kajadi. Insya Allah kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Ambo insya Allah juga akan maju menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Barat, Dapil Ambo, Bukit Tinggi, dan Agam, Dapil 3. Seperti itu Adinda. Masya Allah. Ya terima kasih nih Mbak Datua. Sebetulnya masih pengen juga, apalagi kita kalau bicara pertahanan negara nih. Kami yang di luar negeri pun banyak sekali informasi-informasi yang kami dapat ya kan, terlepas itu hoax atau enggak ya kan, tapi kami juga nggak tahu nih mau konfirmasi kemana gitu kan ya. Jadi hanya karena jadi hanya menggunakan benar nggak nih ya gitu kan ya. Itu lagi kami melakukan cross check manual secara pribadi gitu kan ya Mbak Datua. Dan alhamdulillah nih Mbak Datua, banyak hal yang bisa kita dapat, terutama kalau kita bicara tentang tadi ya bagaimana merawat kebinekaan ya kan ya. Bisa Mak Datua sedikit saja satu kalimat sebagai closing statement Mak Datua, bagaimana kita nih, terutama kalau saya konsentrasinya terhadap generasi muda juga nih Mak Datua, untuk merawat kebinekaan kita nih, keberagaman Indonesia, sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar karena prestasi, besar karena kemajuan, karena tingginya budaya mereka, ya kan, tingginya majunya karena pendidikannya bangsanya,
bukan karena kehebohan ataupun kriminal tingkat kriminalitasnya. Silakan Mbak Dato. Ya, jadi saya berpendapat begini. Jadi merawat kebangsaan ini ya memang harus dilakukan oleh seluruh segenap masyarakat Indonesia. Dan harus disadari ya, Indonesia ini terdiri dari suku, dari agamanya, ya dari suku, bangsa, bahasa. Kita ini dari Sabang sampai Merauke ya. Ada yang orang Bugis, ada orang Batak, ada orang Ambon ya. Kemudian kita sepakat, ingat ya, 28 Oktober itu adalah sepakat kita. Bangsa adalah bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasanya bahasa Indonesia. Maka itulah center of gravity-nya Indonesia ini, saya mengatakan ada di Sumpah Pemuda ini. Ini yang harus kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Sudahlah ya, atau berhentilah berpikir untuk merubah dasar bangsa Indonesia ini. Karena sudah kita tetapkan dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu adalah pedoman bangsa Indonesia. Jadi kalau masih ada saudara-saudara kita yang masih berpikiran, masih berorientasi untuk merubah dasar bangsa Indonesia, maka tentu ini akan katakanlah menjadi sesuatu hal yang mubazir. Kenapa? Kalau ini dirubah, maka bangsa Indonesia ini pasti akan tidak ada, hilang kita. Seperti yang ada di Rusia, di USSR itu, bubar. Jadi ketika kita merubah Pancasila ini, ya maka kita ini bubar Indonesia ini. Sedangkan yang harus dipahami, ya Pancasila itu sebetulnya adalah bagi kita umat Islam, gitu kan. Pancasila itu sebetulnya adalah Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu satu, ahad. Satu, ya. Sudah diwadahi di situ, ya. Sila-silanya itu nilai-nilainya sebetulnya adalah nilai-nilai yang diambil dari bangsa Indonesia, ya. Diambil dari sebetulnya saripati dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga insya Allah mungkin kalau ini dijaga, ya, berhentilah kita berpikiran untuk merubah bangsa ini menjadi salah satu agama, ya, karena itu belum juga teruji, ya. Yang kita sering dengar ada istilahnya kan negara khilafah, kan, ya, ini kan sebetulnya juga kita mungkin jangan terprovokasi, ya, jangan gampang percaya, ya, jangan gampang juga ikut-ikutan, ya. Bahasanya Indonesia ini adalah negara hukum, kita negara yang adil dan makmur, pendiri bangsa kita ini sudah susah payah, ya. Bagaimana untuk menyatukan Indonesia ini? Kalau umpamanya saya boleh menyarankan, hari ini sebetulnya tugas kita adalah bukan memikirkan fundamental ini lagi. Sebetulnya bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi-prestasi, ya, mengisi bagaimana kita berjuang, ya, untuk keluarga, untuk kampung halaman. Nah, kemudian kalau dia pedagang, bagaimana pedagang yang milenial menggunakan gadget, ya, kemudian kan menggunakan intermedia. Kalau dia politikus, jadilah politikus yang betul-betul negarawan sejati. Kalau dia eksekutif, ya jadilah pemimpin yang amanah, gitu kan. Nah, sehingga kalau ini dilakukan secara bersama-sama, ya insya Allah mungkin Indonesia ini akan jauh lebih baik daripada hari ini. Itu kira-kira. Insya Allah, amin. Iya, kata kuncinya adalah bagaimana kita bangsa Indonesia, mari kita tingkatkan budaya literasi, membaca, ya, membaca, ya. Itu ya yang harus kita tingkatkan sehingga kita juga tidak mudah untuk terprovokasi, ataupun tentu saja semakin tinggi literasi kita, minat baca kita semakin luas wawasan kita. Terima kasih Mbak Dato atas kehadirannya. Ya. Pengen sekali lebih lama, tetapi karena waktu, dan insya Allah nanti akan hadir lagi ya di Radio Gebu Minang. Sukses selalu untuk Mbak Dato. Dan demikian Sanak Sadonyo Mauta eksklusif kita kali ini bersama Laksmana TNI Purnawirawan Hargianto SEMM MSI Pertahanan, yakni merawat kebinekaan Indonesia. Dan tentu saja kami masih mengundang juga dosanak-dosanak lainnya yang
ingin memberikan pencerahan, berkontribusi. Kalau misalnya kemarin ada Datua Yong Henry ya, Datua Paduka Reno, beliau juga maju dari independen. Nah kali ini Mak Datua Bagindo Malanonan Hitam dari Partai Nasdem, dan juga ada sebelumnya Uda Erwin. Dan silakan di sana kita akan memberikan pencerahan, dan ketika Anda sudah mengetahui calon-calon pemimpin kita, tentukan pilihan Anda. Itu tadi ya. Harus banyak referensinya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita dan juga seluruh pendengar Radio Gebu Minang yang sudah hadir melalui YouTube. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi di minggu depan di Mauta eksklusif. Siapa sih yang akan hadir? Tunggu saja ya. Hanya di Radio Gebu Minang. Mela dari Riyadh mohon diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Sekali lagi, baik melalui radio, streaming, dan juga YouTube. Dan terima kasih sekali untuk Uda Azbi yang sudah sangat membantu dalam operator kita pada hari ini. Allah barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf apabila mungkin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Hargianto tasabui galanyo, Datua Bagindo Malanonan Hitam. Hargianto tasabui galanyo, Datua Bagindo Malanonan Hitam. Santun urang nyota ai bau gamo, Yoranda hati jani pikirnya. Santun urang nyota ai bau gamo, Yoranda hati jani pikirnya. Nagari tingkar yang bapa dan dua, agam bapa gasing galang marapi. Nagari tingkar yang bapa dan dua, agam bapa gasing galang marapi. Nagari jangan sampai tagadai tajua, jagolah adai pakuai agamo. Nagari jangan sampai tagadai tajua, jagolah adai pakuai agamo. Minangkabau kampuan tak cinta, ratau batua satilawinyo. Minangkabau kampuan tak cinta, rantau batua satilawinyo. Nanake di hati kinilah tibo, yo hargianto nanti. Nanake di hati kinilah tibo, hargianto nanti. Tasabui hargianto desana kita, yo bangun nagari basamo-samo. Tasabui hargianto dun sana kita, yo bangun nagari basamo-samo. Mari salien tenggang hidikan raso, setio ba ayam sadan ciang ba basi. Mari salien tenggang hidikan raso, setio ba ayam sadan ciang ba basi.
hati hargian to minang tagalonyo, rasa damai di hati jauhkan sangketo. Di hati hargian to minang tagalonyo, rasa damai di hati jauhkan sangketo. Ya Allah ya Rabbi, lindungi negari kami dari segala mara bahaya. Ya Allah ya Rabbi, lindungi kami dari segala mara bahaya. Minangkabau kampung tak cinta, ratau batua satilawinyo. Minangkabau kampung tak cinta, rantau batua satilawinyo. Nan kurik kundi nan merah sago, nan baik budi nan indah baso. Nan kurik kundi nan merah sago, nan baik budi nan indah baso. Yo sana hargian to datua galanyo, urang awak ngan tasabui namo. Yo sana hargian to datua galanyo, urang awak ngan tasabui namo.